Saya Maria Indiana CGM Angkatan 11 Kabupaten Tegal hari ini akan melakukan diseminasi budaya positif. Sebelum saya mulai, saya ingin memperkenalkan Bapak Sumanto sebagai mewakili Ibu Nafisa memberi sambutan terlebih dahulu. Monggo untuk Bapak Sumanto dan tempatnya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang kami hormati Bapak Ibu Fasilitator CGP Kabupaten Tegal, kepada yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah yang hari ini tidak bisa hadir karena ada kepentingan yang lain, Bapak Ibu CGP yaitu Ibu Maria Indriana dan Ibu Eliriani serta Bapak Ibu Dewan Guru. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmatnya jualah pada siang hari ini kita bisa melakukan kegiatan ini dengan lancar tanpa suatu halangan apapun. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan siang hari ini kami mengucapkan terima kasih sekali kepada Ibu Maria Indriana dan Ibu Eliriani yang telah berkenan untuk melakukan diseminasi atau istilahnya menyampaikan tentang masalah budaya positif di SD Kedung Jati 02. Semoga kegiatan ini dapat membawa manfaat kemajuan untuk sekolah kita pada khususnya dan kepada dunia pendidikan pada umumnya. Kami berharap kegiatan seperti ini istilahnya dapat membawa hikmah kepada kita semua, dapat bermanfaat dan kedepannya dapat dilakukan untuk tema-tema yang lain juga. Kiranya cukup sekian penyampaian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Sumanto SPD yang sudah mewakili Ibu Nafisa dalam menyambut kami menyampaikan diseminasi budaya positif di SD Negeri Kedung Jati Tua. Bapak dan Ibu, sekilas tentang diseminasi budaya positif. Jadi satu kata dulu. Diseminasi, adakah yang punya gambaran tentang kata dari diseminasi, Bapak dan Ibu? Apa itu diseminasi? Penularan mungkin. Ya, penularan dari Mamanto. Nanti setiap jawaban akan saya tampung dan akan saya bahas di slide berikutnya. Ada yang punya ide lain? Baiklah, diseminasi. Diseminasi di sini lebih ke penyebaran pemahaman. Jadi kami sebagai calon guru penggerak akan memberi penyebaran pemahaman yang kami dapatkan dari pendidikan kami tentang budaya positif. Nah, lanjut dari budaya positif. Apa yang Bapak Ibu tahu dari kata budaya? Budaya positif itu sendiri bisa diulang Ibu kan? Pembiasaan hal baik yang diterapkan kepada siswa agar terbentuk sikap baik secara bertanggung jawab. Oke, kita dapat sedikit gambaran dari arti budaya positif, yaitu pembiasaan baik yang diterapkan kepada siswa untuk membentuk satu sikap baik yang bertanggung jawab. Oke, di sini saya lanjut dulu slide-nya. Sebelum saya membahas apa itu tentang diseminasi budaya positif, Bapak Ibu di layar sudah ada sedikit ice breaking. Yuk senyum selama 30 menit. Caranya tidak usah berdiri, tetap di tempat duduk. Bapak Ibu berhadapan dengan teman di sebelahnya, kemudian tatap wajah teman yang ada di sebelahnya dengan tersenyum. Bapak Ibu boleh tersenyum dengan sebelah. Gak mau. Ada giginya.
saja di sampingnya dan senyum. Ya, semoga dengan senyum ini akan memberi kita aura positif hari ini ya. Saya sudah tersenyum sendiri melihat Bapak dan Ibu. Oke, hitungan sudah 20, 25, 30. Terima kasih atas peran Bapak Ibu yang sudah menyebarkan aura positif hari ini. Oke, saya lanjutkan ya. Sebelum saya melanjutkan diseminasi hari ini, kemudian saya akan melakukan sedikit kesepakatan karena untuk 1 jam ke depan. Untuk 1 jam ke depan kita akan berdiskusi tentang disiplin positif. Di sini saya sudah membuat kalimat tematik untuk kesepakatan hari ini. Yang pertama, menghargai sesama rekan. Yang kedua, menjadi pendengar yang baik tentu saja. Terus adakah yang lain Bapak Ibu untuk kita tambahkan di forum diskusi kali ini? Misalnya, apalagi Bapak Ibu? Bapak Ibu boleh mengangkat tangan. Mengangkat tangan bila ingin bertanya tentang sesuatu yang nanti akan saya paparkan. Setuju Bapak Ibu? Oke, terima kasih. Oke, untuk kesepakatan 3 poin ya. Lanjut. Bapak dan Ibu sekalian, bahwasanya seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam menunjukkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti. Di sini saya memiliki 6 konsep inti dalam menjalankan disiplin positif yang nanti akan saya jabarkan satu persatu. Yang pertama yaitu disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, keyakinan sekolah atau kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Dan yang ketiga, segitiga restitusi. Yang pertama akan saya bahas tentang disiplin positif. Yang tadi sudah sempat saya ambil sedikit tentang makna dari disiplin positif itu sendiri. Mari kita lihat bagaimana pemaparan tentang disiplin positif yang sudah saya siapkan. Di sini, disiplin positif merupakan suatu cara penerapan kebiasaan yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif itu sendiri lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Kemudian, disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan dari paksaan, ujian, atau hukuman. Nah, berikut ada beberapa dimensi profil pelajar Pancasila yang bisa dijadikan dasar dalam kita menerapkan disiplin positif, atau mungkin kita mau membuat keyakinan kelas. Nah, di sini ada 6 dimensi, di mana dimensi ini kita kenal di kurikulum Merdeka sebagai pelajaran apa nih Bapak Ibu guru? P5 nih, di dalam pelajaran P5 itu profil penguatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu kita kan di kurikulum Merdeka sudah memiliki jam tersendiri. Nah, di situ setiap semester kita harus mengambil satu tema untuk P5. Nah, dari setiap tema harus memiliki minimal 3 dimensi dari profil pelajar Pancasila tersebut. Nah, dari ke-6 karakter atau dimensi profil pelajar Pancasila itu yaitu diantaranya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian selanjutnya ada mandiri. Dimensi yang selanjutnya ada kebinekaan global, bergotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, Bapak dan Ibu, saya di sini akan membahas tentang motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia di sini ada 3 elemen. Yang pertama, untuk dalam manusia berperilaku itu, yang pertama alasannya itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian alasan yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain.
manusia yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Di sini Bapak dan Ibu mungkin sudah terlihat ya, kira-kira motivasi perilaku dari Bapak Ibu sendiri dalam melakukan suatu kegiatan itu apa? Bagian mana nih? Apa bagian 1, 2, atau 3? Semuanya. Semuanya. Ya, kalau saya lebih cenderung ketiga ya Bapak. Dalam melakukan suatu perilaku, manusia itu menjadikan itu ingin menjadi orang yang mereka inginkan, ingin menjadi diri saya sendiri dengan nilai-nilai yang saya percayai. Tapi tentu saja karena pendapat boleh juga berbeda. Kemudian saya akan lanjut dengan keyakinan sekolah. Bapak dan Ibu sudah membuat keyakinan kelas. Oke, di sini saya akan membahas tentang keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Kalau pada dasarnya keyakinan kelas itu dibuat antara guru dengan siswa, sedangkan keyakinan sekolah dibuat antara guru dengan kepala sekolah. Ya, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dengan murid. Di sini saya sudah membuat sebuah kesepakatan dan ini dokumentasinya. Kemudian saya lanjut ke pembahasan tentang keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami. Tentu saja harus diterapkan di lingkungan sekolah atau di lingkungan kelas itu sendiri. Di sini saya memiliki dua bagian keyakinan kelas yang sudah saya bikin di kelas 1. Yang pertama yaitu saling menghargai dan menghormati. Kemudian keyakinan kelas 1 yang kedua adalah aktif dalam kegiatan pembelajaran dan kondusif. Kemudian keyakinan kelas yang ketiga hadir di kelas tepat waktu. Dan keyakinan kelas yang ketiga menjaga dan meletakkan barang di tempatnya. Seperti yang Bapak Ibu ketahui, saya mendampingi anak kelas 1 yang dimana anak-anak itu masih sangat-sangat riwah. Itu kadang-kadang meminjam barang milik temannya tanpa bicara lebih dahulu, kemudian meletakkan barang-barang yang dia ambil di mana, meletakkannya di mana. Maka dari itu saya harus membuat keyakinan kelas seperti demikian. Dan ini pun sudah saya diskusikan dengan murid-murid apakah mereka setuju agar nantinya mereka melakukan dengan kesadaran diri, bukan dari maksaan, bukan karena dapat hukuman dan lain sebagainya. Di sini saya juga memiliki sebuah bagian keyakinan kelas yang mungkin bisa dijadikan Bapak Ibu pertimbangan sebagai bentuk keyakinan kelas di kelas Bapak Ibu masing-masing. Yang pertama yaitu setiap anggota kelas perlu belajar, senang melakukan tugas, saling menghargai dan merasa aman. Lanjut dengan poin 3 dengan kata selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang milik orang lain atau barang milik dirinya. Kemudian berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Nah, hal ini karena dikutip dari rasa hormat ya. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Bekerja juga demikian. Bekerja dengan bekerja sama, diharapkan murid-murid meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan dan mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan oleh Bapak Ibu guru di kelas. Dan ini kalimat-kalimat itu bisa Bapak Ibu gunakan untuk membuat suatu keyakinan kelas. Tentu saja keyakinan kelas itu dibentuk dengan kalimat positif ya Bapak Ibu, bukan dengan kalimat negatif. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebelum kita melanjutkan ke pembahasan berikutnya, di sini ada ice breaking lagi untuk mencairkan suasana yang sudah mulai panas di siang ini. Di sini saya memiliki ice breaking tepat warna. Jadi volumenya belum diatur. Di sini caranya sebutkan warna yang pilihan
Ibu. Sebagaimana yang dilihat bukan tulisan yang ada di layar. Jadi nanti tulisannya ada warnanya, Bapak Ibu menyebutkan warna, bukan membaca. Warna apa? Oke, bagus. Great. Excellent. Merah. Bagus. Amazing. Pink. Merah boleh merah. Sini pink, di situ merah. Biru muda. Oke, bagus sekali Bapak dan Ibu. Mari kita coba lebih cepat. Kita coba lebih cepat. Sudah siap Bapak Ibu? Baiklah, let's go. Putih, biru, merah, kuning, hitam, ungu, hitam, merah, oranye. Good job. Ternyata Bapak dan Ibu masih fokus, konsentrasi dan wow, semangatnya mengalahkan saya sendiri. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu. Mari kita lanjutkan di diseminasi kita. Materi yang selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Sebelum saya membahas tentang kebutuhan dasar manusia, saya mau bertanya ini Bapak Ibu, apa yang kira-kira kebutuhan dasar dari Bapak Ibu semuanya dilihat dari kebutuhan pribadi? Mulai dari Bu Eni, kira-kira kebutuhan dasar apa yang Ibu inginkan? Iya, makan, Bu Eni, kesenangan, mungkin kasih sayang, membina, wah, kebutuhan dasar Pak Boleh. nyaman, lalu wow, kebutuhan dari kita sebagai manusia itu sangat-sangat berbeda. Kalau saya sih kebutuhan dicintai, ya kurang dicintai, seperti itu. Nah, ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, kita sebagai guru, 3, oke. oke, saya lanjutkan dari pernyataan tentang kebutuhan manusia tadi. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai kebajikan atau melanggar peraturan, sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka ya. Bapak dan Ibu semuanya, untuk tingkat sekolah dasar ini kan kita memegang satu guru satu kelas ya. Nah, di situ kita sebagai wali kelas dipastikan ya, diharuskan untuk memahami setiap kebutuhan dasar individu atau memahami karakter setiap individu. Itu memang kadang susah ya Bapak dan Ibu. Tapi sebagai guru memang itu kewajiban dari kita, agar senantiasa pada saat bertemu dengan masalah siswa kita bisa mengira-kira penyelesaian seperti apa yang harus dilakukan dengan siswa itu sendiri. Di sini kebutuhan dasar dari manusia itu banyak sekali yang tadi disebutkan oleh Bapak dan Ibu, tentu saja tidak ada yang salah ya. Sementara di sini saya merangkum kebutuhan dasar manusia ada 5, yaitu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Jadi tadi yang ikutnya uang dan kasih sayang itu berarti ini ya kan, sayang dan rasa diterima ya. Kemudian ya, dan selanjutnya Bapak Ibu bisa menilai sendiri tadi. Oke, di sini Bapak dan Ibu saya memiliki kasus yang saya temukan di kelas 1. Mari kita bersama-sama melihat kasus yang saya temukan di kelas 1. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, kasus pertama yang saya temukan di kelas adalah siswa bernama Hanif terdapati meminjam alat tulis namanya berupa penghapus tanpa meminta isi terlebih dahulu dengan pemiliknya bernama Gani. Nah, Gani tidak mengizinkan karena sedang dipakai sendiri. Sebagai guru saya harus mengambil sikap dalam menyelesaikan
setelah saya melakukan restitusi, ternyata alasan Hanif yang pertama sebenarnya sudah memiliki penghapus yang dibawa dari rumah, melainkan saat di sekolah penghapus itu hilang tak di mana. Karena sudah dicari tidak juga ketemu, akhirnya dia tidak sengaja mengambil atau tidak bertujuan mengambil penghapus milik Bani dengan alasan meminjam, tapi dia lupa untuk izin dulu. Kemudian alasan yang kedua, sebagai seorang siswa kelas 1 di sekolah dasar, Hanif mengira bahwa barang yang dia ambil akan dikembalikan lagi, jadi tidak perlu meminta izin dulu. Dan juga meminjam adalah hal yang wajar untuk dilakukan di kelas. Itu mungkin memori anak kelas 1 yang masih belum memahami apa itu pentingnya menghargai milik orang lain. Kemudian di sini saya juga menemukan kasus kedua. Mari kita saksikan bersama apa yang terjadi di kasus kedua. Kasus yang saya temukan di kelas kasus 2 yaitu siswa bernama Arsyila kedapatan sedang makan di kelas pada saat teman-temannya belajar. Nah, dengan kejadian tersebut maka saya segera mengambil sikap agar tidak dijadikan oleh temannya sebagai suatu tindakan yang diperbolehkan atau diizinkan untuk dilakukan di lain hari saat belajar di kelas. Kalau siswa kelas 1 itu kan sedang gemarnya mencontoh gitu pada saat ada kejadian yang bahkan dia pun tidak pernah melakukannya, tapi karena dia melihat sendiri akhirnya mungkin suatu saat dia akan mencontoh kalau tidak segera ditindaklanjuti. Kemudian setelah saya melakukan restitusi, alasan Arsyila sebenarnya merupakan siswa yang rajin, disiplin, melainkan waktu istirahat yang diberikan menurut Arsyila hari itu belum cukup sehingga masih melanjutkan makannya yang belum sempat dihabiskan pada saat istirahat. Makanya dia melanjutkan makan padahal itu sudah masuk jam belajar. Kemudian alasan yang kedua, Bapak dan Ibu, pada saat jam istirahat tiba, Arsyila tidak langsung menuju ke kantin, sehingga pada saat menuju ke kantin di sana penuh sesak karena teman-teman yang sedang mengantri untuk membeli jajan juga. Dan Arsyila mendapatkan antrian terakhir dalam mendapatkan makanannya. Jadi dia membawa makanannya ke kelas untuk dilanjutkan di kelas. Nah, di sini kita sebagai guru memiliki beberapa posisi kontrol untuk restitusi dalam menyelesaikan setiap masalah yang terjadi. Di sini ada 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama, guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat merasa bersalah, guru juga bisa sebagai teman, guru sebagai pemantau, guru sebagai manajer. 5 posisi kontrol ini benar-benar dimiliki oleh guru dan bisa dipraktekkan secara bertanggung jawab dalam menyelesaikan masalah. Nah, di sini ada beberapa contoh. Ada beberapa contoh 5 posisi kontrol guru, dan di sini juga ada beberapa misconception juga. Saya bisa mencontohkan di sini. Posisi kontrol yang pertama yaitu pada saat guru memegang posisi kontrol sebagai penghukum. Ya, di sini saat guru memegang posisi kontrol sebagai penghukum, guru itu biasanya menghadik atau menunjuk, bisa juga menyakiti, bisa juga menyindir, tapi hal itu sangat-sangat tidak baik karena nanti hasilnya siswa akan memberontak dan menyalahkan orang lain. Dia juga akan berbohong demi membuat dirinya aman dari hadikan, dari hal menyakiti dan ditunjuk-tunjuk oleh guru gitu. Dan murid juga biasanya akan berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi gurunya gitu. Ada beberapa siswa yang jika kita tidak benar-benar menghadapi dengan sesuai kebutuhan dia, maka jadinya tidak akan benar-benar baik. Kemudian di sini ada contoh misconception juga dalam posisi kontrol guru sebagai membuat rasa bersalah. Pada saat guru memegang posisi kontrol membuat rasa bersalah itu, dia akan menghadapi siswanya berceramah ya pada saat dia menemukan siswanya itu bersalah atau tidak mengikuti peraturan kelas dengan baik,
guru akan berceramah dan mengatakan seharusnya kamu itu tidak boleh begitu, atau ibu kecewa karena kamu sudah melakukan hal demikian dan lain sebagainya. Dan itu menurut saya juga belum baik, karena hasilnya nanti siswa akan menyembunyikan identitas dirinya, menyangkal dan juga berbohong. Di sini murid memang akan bicara minta maaf, akan meminta maaf, tapi murid juga akan diikuti dengan rasa rendah diri. Kemudian kalau posisi kontrol guru itu sebagai teman, saya di sini mencontohkan guru membuat alasan-alasan untuk muridnya. Contoh kalimatnya, ayolah lakukan demi ibu, masa kamu tidak mau sih? Ingat tidak, ibu pernah bantu apa gitu kepada siswa. Tapi itu menurut saya juga belum bagus, karena siswa akan ketergantungan, karena dampaknya pada murid menjadi lemah, tidak mandiri dan tergantung dengan gurunya. Bu guru itu baik kok, tidak akan memarahi saya gitu. Kemudian posisi kontrol yang keempat yaitu pemantau. Nah, guru akan menghitung dan mengukur kesalahan setiap murid. Jadi guru juga akan menegaskan apa peraturan di kelas, kenapa kamu melakukan hal demikian. Kemudian murid akan menyesuaikan diri bila diawasi saja. Jadi bukan timbul dari keinginan dia untuk berubah atau menjalankan keyakinan kelas dengan kesadarannya. Ya. Murid juga akan menitikberatkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Yang terakhir adalah posisi kontrol sebagai manajer. Di sini guru akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada murid yang melakukan kesalahan. Tentu saja pertanyaan-pertanyaan itu hanya untuk memantik informasi dengan alasan-alasan bagian apa yang kita yakini di kelas ya, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah itu. Gitu. Jadi di situ guru menguatkan pribadi siswa. Dan imbasnya siswa bisa mengevaluasi diri, bagaimana tentang cara memperbaiki diri, bagaimana agar tidak terjadi kejadian-kejadian yang tadi. Jadi siswa lebih ke bisa mengontrol dirinya sendiri. Jadi Bapak dan Ibu, posisi kontrol restitusi di antara kelima tadi, kira-kira Bapak Ibu setuju posisi kontrol yang mana? Ya, betul sekali, posisi kontrol manajer yang mestinya harus kita pegang dalam menghadapi masalah-masalah siswa, sehingga diharapkan dari pembiasaan-pembiasaan atau penghadapan masalah kita kepada siswa menumbuhkan siswa itu rasa percaya diri dan merasa dihargai gitu, dirinya merasa dipandang oleh guru saya itu ada gitu. Setiap orang pernah melakukan kesalahan, setiap orang boleh diberi kesempatan kedua. Nah, di sini posisi kontrol restitusi sebagai manajer saya sudah menerapkan di kasus pertama Hanif. Ya, jadi sebagai posisi kontrol manajer di kasus pertama Hanif, saya berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan menunggu murid agar dapat menemukan solusi dari setiap masalahnya. Kemudian posisi kontrol restitusi dari kasus kedua, saya juga menggunakan posisi kontrol manajer kepada Arsila, siswa Arsila yang mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga dapat tercipta identitas positif pada dirinya sendiri. Nah, sekilas tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi di sini saya memiliki sebuah bagian atau tahapan dalam segitiga restitusi, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Ini sekilas tentang segitiga restitusi. Jadi dalam Bapak dan Ibu guru menyelesaikan suatu masalah di kelas, Bapak Ibu guru menggunakan segitiga restitusi itu langkah-langkahnya yang pertama menstabilkan identitas, tadi sudah saya contohkan di atas. Kemudian validasi tindakan yang salah, Bapak Ibu memvalidasi siswa yang melakukan kesalahan. Kemudian menanyakan keyakinan kelas
itu ingat apa ya kesalahan saya, apa ya akibat dari kesalahan saya, apakah saya sudah benar, apakah saya masih salah, dan bagaimana cara saya memperbaikinya. Ya, saya menstabilkan identitas. Ya, dalam menstabilkan identitas, saya melakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Diharapkan dengan kita berestitusi, maka anak tidak tergeser identitasnya dari gagal ke arah identitas sukses. Kemudian dari menstabilkan identitas, langkah restitusi yang kedua, saya mengatakan kepada Arsila, kasus yang 2 itu, berbuat salah itu hal yang manusiawi, Arsila, bahwa makan adalah kebutuhan manusia. Ya, di sini ibu tidak akan memarahi. Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Di sini ya saya bertanya, apakah hal ini membuat kamu nyaman, Arsila? Kemudian untuk validasi tindakan yang salah. Di kasus yang pertama, saya melakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid itu sendiri. Kalimat-kalimat dalam validasi tindakan yang salah biasanya bisa Bapak Ibu sesuaikan sesuai dengan masalahnya, sesuai dengan tingkat kelasnya, karena di sini kita kan terbagi ke dalam 2 tingkat, tingkat kelas rendah dan tingkat kelas tinggi. Jadi kata-kata dan kalimatnya bisa Bapak Ibu sesuaikan sesuai tingkatan kelas. Di sini saya mengatakan kepada Arsila untuk validasi tindakan pada saat dia makan di kelas. Saya menjelaskan bahwa kegiatan makan dan minum ada waktunya, Arsila. Arsila juga diberi pilihan untuk mengingat apa kesalahan dan pelanggaran yang sudah dilakukan. Setelah siswa menyadari maukah berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan lagi, di situ siswa termotivasi untuk melakukan sesuatunya itu dengan positif gitu. Jadi kegiatan restitusi di sini, kesalahan-kesalahan yang dia lakukan akan dia ingat bahwasanya kesalahan itu harus diperbaiki, bukan untuk diulang. Kemudian menanyakan keyakinan. Ini kegiatan yang ketiga dalam restitusi, segitiga restitusi. Dalam menanyakan keyakinan di kasus pertama, Hanif, saya menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberikan pertanyaan bermakna kepada Hanif, ya, untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Gitu. Dari keyakinan kelas yang sudah saya buat, apa keyakinan kelas yang kamu langgar, Hanif? Gitu. Nanti akhirnya dia akan mengingat dan menyadarinya. Kemudian saya menanyakan keyakinan kepada kasus 2, yaitu Arsila. Apa nilai yang kita percaya di sekolah, Arsila? Keyakinan-keyakinan kelas yang sudah kita penuhi di sekolah itu kan banyak. Jadi selanjutnya nilai apa yang sudah kamu langgar? Setelah hari ini apa yang ingin kamu lakukan selanjutnya, Arsila? Kemudian apa yang kamu rasakan setelah mengetahui hal yang benar? Nah, setelah anak menyatakan alasan-alasan dan menjawab beberapa kalimat dari kita, anak juga boleh ditanya kapan kamu akan mulai melakukan kesadaran itu, biar senantiasa ada tanggung jawabnya dari kata-katanya, bukan hanya melakukan sesuai keyakinan kelas, tapi dari kesadaran diri siswa itu sendiri. Nah, demikian Bapak dan Ibu diseminasi budaya positif dari saya. Adakah sekiranya pengalaman-pengalaman dari Bapak dan Ibu bisa dibagikan kepada kami di sini tentang kesalahan siswa, atau bahkan mungkin sekedar menambahkan saya, boleh? Monggo. Boleh angkat tangannya? Oke, Bu Eniwanti sebagai guru kelas 2. Monggo, Bu. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengajar di kelas 2 di SD Kedung Jati 02. Pada suatu hari itu, kalau tidak salah harinya hari Jumat, ada nama siswa di kelas 2 itu yang bernama Melody.
itu memakai sepatu yang warnanya beda dengan yang lain. Melody memakai sepatu yang berwarna pink. Melihat hal demikian, saya kemudian menegurnya. Pertanyaan saya, bolehkah saya melakukan restitusi di depan beberapa temannya, mengingat tujuan saya untuk memberi pengalaman kepada siswa yang lainnya untuk tidak melakukan hal tersebut. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas partisipasi Bu Eni dalam memaparkan masalah dan bertanya. Sebelum saya menjawab, adakah yang mau bertanya lagi, menambahkan atau bahkan menjawab Bu Eni? Oke, baiklah Bapak Ibu, di sini saya akan menjawab pertanyaan Bu Eni tentang masalah seragam ya. Di sini lebih ke keyakinan kelasnya itu disiplin ya, mengikuti aturan sekolah. Jadi jika ada siswa yang melakukan kesalahan baik itu di dalam kelas maupun di luar kelas, alangkah baiknya sebagai guru itu memanggil Bapak dan Ibu. Hal ini dikarenakan kebutuhan setiap siswa itu berbeda. Jadi yang seperti tadi saya sudah jabarkan di depan ya, kebutuhan setiap manusia itu berbeda-beda. Barangkali dari siswa A, B, dan C, kebutuhan yang dia inginkan itu memang berbeda-beda. Jadi restitusi sebaiknya dilakukan di dalam ruangan khusus antara guru dan siswa. Itu bertujuan untuk tetap membangun percaya diri siswa bahwa membuat kesalahan itu bukan berarti dia salah selamanya, bukan berarti dia itu seorang penjahat yang tidak pantas untuk diperbaiki. Begitu. Dan jadi dengan melakukan restitusi, memanggil siswa ke dalam kelas ruangan yang khusus bertujuan untuk menyadarkan siswa bahwasanya dia memiliki kesempatan kedua untuk menjadi lebih baik lagi. Demikian.